Kalau saya sendiri mungkin tak ada juara yang instan itu aja. Kan karena kita butuh latihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali bersama saya Woro di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia. Saat ini saya dan tim Warta Jawara berada di Desa Kebonsari, Kabupaten Madiun, tepatnya di Sanggar Silat Abiasa. Kabarnya Sanggar Silat Abiasa ini telah membina banyak anak-anak di usia dini untuk menjadi atlet silat berprestasi. Dan sesaat lagi kita akan berbincang seputar Sanggar Silat Abiasa bersama Mas Heri Nuryanto. Beliau ini adalah pendiri sekaligus pelatih Sanggar Silat Abiasa. Namun sebelumnya bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Selamat sore Mas Heri. Selamat sore Mbak. Ya, terima kasih dan kami senang sekali sudah diperkenankan untuk mengulas Sanggar Silat ini, Mas. Bisa Mas ceritakan bagaimana berdirinya Sanggar Silat Abiasa ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku di seluruh Indonesia, selamat sore. Singkat cerita aja ya Mbak. Dulu awalnya itu memang latihan waktu itu sekitar tahun 2007. Titik awal dari sebelum saya kasih nama Sanggar Silat Abiasa yaitu latihan
reguler untuk organisasi SHTRATE Pusat Madiun. Itu sekitar tahun 2007 mulai awal. Setelah itu saya berkembang sampai sekarang. Dan untuk mengawali mulai saya mendidik adik-adik kecil itu saya awali sekitar tahun 2010. Waktu itu pertama kali saya punya adik kecil yang namanya Banendra, yang sekarang sudah di Kalimantan. Alhamdulillah sudah kuliah, sudah kerja mungkin ya. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Dia sudah mandiri dan sudah sukses lah ya. Itu mungkin awal dari latihan sebelum saya kasih nama Sanggar Silat Abiasa. Itu dulu masih dengan nama SHTRATE Rayon Kantor Kecamatan karena berdirinya di pas ketepatan latihan di kantor Kecamatan Kebonsari. Oh, sebelumnya belum di sini ya, Mas ya? Apa? Sebelumnya latihannya belum di sini. Belum. Awal mula di sini sekitar tahun 2014, Mbak, di sini. Baik. Jika diperkenankan untuk dijelaskan apa tujuan dibentuknya Sanggar Silat Abiasa ini, Mas? Ya, awal dibentuknya Sanggar Silat Abiasa itu awal mulanya itu waktu kalau nggak salah pembuatan senam SKJ pertama pertama untuk Kabupaten Madiun. Itu senam kesegaran jasmani Kabupaten Madiun. Waktu itu kebetulan saya ditunjuk dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk peraga dan narasumber kemarin. Ya, setelah itu sukses, saya dipanggil lagi untuk peragaan kedua, yaitu senam dan jurus Kampung Pesilat Kabupaten Madiun kemarin dari 14 perguruan. Nah, awal mula saya kasih nama sanggar itu Mbak. Kalau yang sebelumnya ya memang sudah, cuma yang mulai saya dapat sertifikat Sanggar Silat Abiasa 2017. Jadi sudah ditetapkan jadi sertifikat ya? Sudah dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Madiun. Baik. Mungkin ini kan banyak anak-anak kecil gitu ya. Pasti semangatnya. Untuk menggugah spirit biasanya ada slogan dari sanggar itu sendiri. Mungkin ada slogan tersendiri dari Sanggar Silat Abiasa, Mas. Ya, kalau slogan itu sebenarnya saya tuh tujuan satu. Untuk latihan memang saya bekerja sama dulu dengan sekolah-sekolah, Mbak. Karena saya sendiri punya bakat itu menguasai jurus IPSI ya, yang itu untuk prestasi ke adik-adik. Ya, kebetulan mungkin waktu itu ya awal mulanya sebelum ini dulu SD ya, Dek ya. SD sudah saya bawa ke mewakili Kabupaten Madiun. Kebetulan juara 2 kalau nggak salah dulu SD. Ya, kalau masalah slogan spirit yang penting enggak, kalau saya sendiri mungkin tak ada juara yang instan, itu aja kan, karena kita butuh latihan gitu, ya memang kalau buat adik-adik kecil itu suatu kerjasama dengan orang tua, dengan sekolah, Mbak. Ya, dengan sekolah kebetulan saya punya target tiap tahun, yaitu untuk mengikut sertakan adik-adik mulai SD, SMP ke jenjang O2SN antar pelajar atau O2SN yang nanti itu sertifikatnya alhamdulillah dapat untuk melanjutkan ke tingkat sekolah lagi. Itu kebetulan kemarin ya sudah mulai 2017
14 adik-adik dari sini ya terus berprestasi untuk mewakili Kabupaten Madiun. Ya kebetulan kalau targetnya masih juara 1 di kabupaten, Mbak. Kalau juara di Jawa Timur, alhamdulillah baru kemarin 2018 itu aja virtual. Dan ini yang baru kemarin ke tingkat nasionalnya yang lolos untuk mewakili kota. Ini jauh-jauh dari Metese latihan di sini, sekolahnya di kota. Kebetulan kemarin peringkat 7 ya, 7 8 untuk tingkat nasional. Ya, alhamdulillah Mbak, yang penting saya ada support orang tua yang tidak lelah mengantar putra-putrinya untuk berlatih demi prestasi khususnya di pencak silat. Baik. Kalau boleh tahu Pak, paling kecil itu yang diterima di sini itu usia berapa? Kalau saya tidak batasi, Pak. Nggak Sekarang batasi. orang tua tuh juga ada yang masih TK juga diikutkan, ya saya terima. Yang penting saya sendiri tetap kalau pengawasan saya dibantu dengan yang senior-senior. Ya. Itu ikut membantu. Nanti untuk pendasaran senior-seniornya ikut membantu saya. Tapi saya yang jelas bertanggung jawab untuk memantau semua perkembangan adik-adik. Lah nanti yang potensi-potensi untuk mendekati lomba tetap saya yang nanti turun tangan. Ini di sini juga ada 150-an Mbak itu yang latihan, mulai dari TK sampai SMA alhamdulillah ada semuanya. Sampai gedungnya nggak cukup. Apakah ada regulasi pertandingan di intern Sanggar sendiri untuk menentukan siapa nanti yang dipilih untuk ke U2SN atau bagaimana? Oh, itu Mbak. Itu tinggal penentu. Kalau saya enggak. Kalau saya koordinasi. Kalau anaknya kelihatan sudah potensi, tetap nanti sekolah yang saya tembusi. Karena dia kan mewakili sekolah. Yeah. Gitu. Ya setelah itu nanti lewatnya sekolah untuk mendaftarkan. Yang menentukan juara tetap nanti dari wasit juri IPSI. Nanti yang menentukan juga IPSI, Mbak. Saya enggak menentukan. Nah, setelah mendekati lomba, tetap saya nanti yang potensi ini bisa juara. Kita berlatih bersama. Saya cuma ngasih materinya, menyupport, mencipta dia menjadi juara. Ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Orang tua yang penting tuh yang saya ajak koordinasi terus. Ya alhamdulillah tahun ini SD, MI, putra putri juaranya ada di sini semua. Dan sampai ada yang lolos ke nasional. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa saja sih yang diajarkan di Sanggar Silat Abiasa ini? Kalau yang diajarkan sebenarnya ya sama Mbak. Sebenarnya materi untuk silat itu dasar-dasarnya sama. Cuma saya tetap program latihan khususnya di adik-adik kecil itu dasar-dasar yang untuk prestasi dulu. Yeah. Mulai mungkin seperti bentuk pukulan atau bentuk tendangan itu saya kasihkan semuanya. Tapi ya pakai teori, Pak. Enggak terus langsung di instan dia bisa tetap proses, pakai proses. Kalau masalah induk tetap saya organisasi Ekstrakratif Pusat Madiun itu enggak. Itu nanti kalau yang sudah nanti menginjak SMP tetap larinya berkembangnya ke ikut latihan pencak silat Ekstrakratif. Mungkin bisa Mas Heri sampaikan prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh pesilat-pesilat kecil dari Sanggar Silat Abiasa ini? Monggo. Kalau masalah prestasi sebenarnya banyak Mbak, saya sampai tidak bisa menghitung. Kalau yang juara target tuh seperti sudah langganan. Tiap tahun tuh U2SN, SD, SMP Mbak. Saya target itu sudah punya target saya. U2SN, SD, SMP khususnya di seni. Ya, kalau seni tetap saya usahakan itu buat adik-adik yang dari Sanggar.
Kalau prestasi ya tiap tahun itu. Ya alhamdulillah untuk tahun ini mungkin ada yang sudah sampai lolos ke nasional, itu sudah suatu kebanggaan buat saya sendiri. Iya. Mungkin dengan keluarga Sanggar Orang Tua itu sudah sampai saya mengeluh sampai terhenyuh, Mbak. Ini yang kemarin lolos ke tingkat nasional. Alhamdulillah walaupun peringkat 8 ya, 8 ya sudah cukup lah. Karena di sini saya sendiri usaha untuk kegiatan-kegiatan di Sanggar itu bekerja sama dengan orang tua, Mbak. Sampai bisa beli alat ini juga bersama orang tua. Saya nggak sampai habis pikir. Orang tua punya motivasi semangat demi anak-anaknya untuk prestasi. Urunan, Mbak, ini beli ini urunan. Ya alhamdulillah hasilnya juga bisa juara tiap tahun. Itu target saya. Kalau masalah nanti melanjutkan ke sekolah sudah itu kuliah itu anak-anak kalau memang masih pengen ke sini nanti bisa koordinasi semuanya. Kan teman-teman banyak di mahasiswa sekarang saling koordinasi. Ini punya kalian ini saya salurkan semua. Itu. Baik. Lalu bagaimana perkembangan dari Sanggar Silat Abiasa dari awal berdiri sampai saat ini, Mas Heri? Kalau perkembangan alhamdulillah sangat pesat. Tiap tahun itu selalu yang ikut latihan tuh selalu tambah terus sampai kewalahan saya, Mbak. Ya asistennya ya tidak ada yang lain, ya cuma adik-adik yang senior ini yang saya suruh bantu. Karena mungkin orang tua lihat dari YouTube atau lihat dari penampilan adik-adik waktu disuruh tampil di acara-acara ya seperti kunjungan, terus acara temu manten juga bisa, Mbak, untuk terus acara nanti tasyakuran dari saudara-saudara kami. Itu orang tua mungkin termotivasi dari itu terus mengikutkan, oh di mana kok bisa adik-adik kecil pintar, ya banyak yang datang ke sini alhamdulillah. Ini enggak dari Bonsari aja, Mbak. Rata-rata dari Kecamatan Geger, luar Kebonsari kebanyakan itu. Mungkin dari Ponorogo juga ada kemarin. Kedua kalau nggak tiga. Dari Magetan banyak, dari Magetan juga ada. Dari Magetan juga ada berapa, Dek? 10-an ada dari Magetan. Tuh, mungkin itu. Semangatnya luar biasa ini, alhamdulillah, Mas ya. Alhamdulillah. Dan mungkin bisa disampaikan, Mas, jika ada sobat jawara yang ingin bergabung, monggo disampaikan bagaimana caranya untuk bergabung di Sanggar Silat Abiasa ini. Kalau masalah bergabung ya silahkan. Yang jelas saya ini untuk latihan open, Mbak, terbuka buat umum. Yang jelas nanti programnya latihan ya dari mulai usia dini, terus usia pra-remaja, remaja, dan mungkin dewasa. Kalau dewasa saya enggak, Mbak. Saya fokus di sampai remaja. Itu nanti programnya ya latihannya insya Allah kalau sudah masuk ke sini, sudah saya terima atau sudah nanti mengikuti program latihan, insya Allah nanti akan bisa berjalan. Kalau saya terbuka, Mbak, silahkan monggo, dengan senang hati saya bisa menerimanya. Kalau untuk tempat latihannya, mungkin ada sobat jawara yang mungkin saya pengen lihat latihannya di mana sih kayak gitu. Jadi langsung ketemu sama jenengan. Iya. Kalau latihan memang untuk induk atau pusatnya di sini, Mbak. Nih kalau anak-anak biasanya sering saya ajak untuk refreshing latihan ya, nanti kan ada lapangan atau alun-alun Dolopo itu sering saya bahas sana, Mbak. Ya selain untuk fisik juga melatih mental. Kalau saya alami, Mbak, nanti ada orang-orang umum banyak, anak-anak saya suruh tampil. Ya itu untuk melatih mental. Iya, enggak masalah. Tuh kan karena yang digerakkan kan nasional itu, anak-anak tampil itu biasa, Mbak. Kalau pusatnya juga di sini sebelah timurnya Polsek Kebonsari, depannya Kecamatan Kebonsari. Baik.
Dan mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan Mas Heri terkait perkembangan pencak silat di tengah masyarakat. Monggo. Ya, kalau buat masyarakat, ya mungkin untuk Sanggar Silat Abiasa, monggo yang putra putrinya kalau mau mengikutkan latihan, karena untuk pencak silat yang jelas sekarang bukan ditakuti. Ya, mengikuti pencak silat sekarang bukan ditakut, tidak menakutkan lah, karena ada jalur tersendiri dan ada wadah tersendiri buat adik-adik mulai kecil sampai remaja itu untuk berprestasi, khususnya di pencak silat. Monggo orang tua kalau ingin mengikutkan, tidak usah takut. Yang jelas sudah ada wadahnya sendiri untuk pencak silat, khususnya di adik-adik usia dini, pra remaja dan remaja. Itu aja. Begitu aja? Ya, siap. Baik Mas Heri, terima kasih atas keterangan dan penjelasannya seputar Sanggar Silat Abiasa ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Heri ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Amin, 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 amin. Sukses selalu buat Sanggar Silat Abiasa. Amin, amin. Baik Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan pendiri Sanggar Silat Abiasa, Mas Heri Nuryanto. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara, tetap semangat, salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Silat Abiasa luar biasa.